dalam mengaplikasikan sebuah pengetahuan, jadi tidak hanya gagasan-gagasan yang ada, misalkan ada kesalahan itu bisa saja direvisi, kemudian bisa saja ditambahkan ataupun mengubah dari gagasan sebelumnya. Nah, peranan guru menurut aliran ini yaitu sebagai mediator atau fasilitator bagi peserta didik. Nah, dalam hal ini yaitu guru itu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik bertanggung jawab mengajar atau berceramah bukanlah tugas utama guru. Jadi sebenarnya tugas utama guru itu yaitu sebagai mediator dan fasilitator, bukan sebagai seseorang yang terus mengajar dan berceramah di dalam kelas. Jadi dia juga menyediakan pengalaman-pengalaman belajar kepada peserta didiknya di dalam kelas. Kemudian menyediakan atau memberikan kegiatan-kegiatan yang merangsang keingin-tahuan peserta didik dan membantu mereka untuk mengekspresikan gagasannya. Jadi di dalam pembelajaran itu guru itu harus bisa merangsang peserta didik agar peserta didik mampu mengeluarkan ide-ide dan gagasan-gagasan yang dipikirkannya. Kemudian guru perlu menyemangati peserta didik dan menyediakan pengalaman konflik. Jadi tugas guru juga harus bisa memberikan motivasi dan semangat kepada peserta didiknya. Kemudian ada memonitor. Nah, memonitor, mengevaluasi dan menunjukkan apakah pemikiran peserta didik berjalan atau tidak. Nah, guru menunjukkan dan mempertanyakan apakah pengetahuan peserta didik dapat diperlakukan untuk menghadapi persoalan baru yang berkaitan. Selanjutnya, perkembangan kognitif sebagian besar bergantung seberapa jauh anak memanipulasi dan aktif berinteraksi dengan lingkungan. Kemudian antara teori Piaget dan konstruktivis terdapat persamaan, yaitu terletak pada para guru sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi informasi. Jadi antara teori Piaget dan konstruktivisme itu menganggap bahwa peran guru ini sebagai fasilitator bukan hanya sebagai pemberi informasi. Jadi guru harus memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh muridnya. Kemudian guru harus menciptakan juga kondisi-kondisi belajar yang kondusif bagi peserta didik. Juga ada implikasi teori kognitif Piaget pada pendidikan yang dijelaskan oleh Slavin tahun 2009. Yang pertama ada memusatkan perhatian kepada berpikir atau proses mental anak, tidak sekedar kepada hasilnya. Jadi dalam hal ini guru itu harus bisa memberikan pengetahuan kepada anak bahwa dalam pembelajaran itu tidak hanya dilihat ketika hasilnya saja, tetapi di dalam proses berjalannya pembelajaran itu juga harus dilihat. Kemudian mengutamakan peran peserta didik dalam berinisiatif sendiri dan landasan dan keterlibatan aktif dalam kegiatan belajar. Jadi guru itu harus melihat bahwa peserta didik itu punya inisiatifnya sendiri dalam belajar dan juga harus ada keterlibatan aktif di situ. Kemudian memaklumi akan adanya perbedaan individual dalam hal kemajuan perkembangan. Dalam hal ini peserta didik tumbuh dan melewati urutan perkembangan yang sama, namun pertumbuhan itu berlangsung pada kecepatan yang berbeda. Nah, di sini kita bisa
dari penjelasan-penjelasan saya tadi dapat dimaknai bahwa pembelajaran konstruktivisme adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada pengkonstruksian pengetahuan yang dilakukan oleh peserta didik. Nah, pengetahuan merupakan hasil dari konstruksi kognitif melalui kegiatan seseorang dengan membuat struktur, kategori, konsep, dan skema yang diperlukan untuk membentuk pengetahuan tersebut. Nah, ciri khas dari pembelajaran konstruktivisme ini adalah keaktifan dan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Kemudian peserta didik juga mampu untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekolahnya, di kelasnya, juga membantu meningkatkan pemahaman peserta didik. Nah, peserta didik juga bisa dihadapkan dengan tantangan, pengalaman, gejala baru, dan persoalan yang harus ditanggapinya secara kognitif sehingga peserta didik mampu menghasilkan ide-ide atau mengembangkan pikirannya secara lebih umum dan rinci. Kemudian ada keunggulan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama, peserta didik berpikir untuk menyelesaikan masalah. Tentu saja dalam sebuah pembelajaran, peserta didik harus mampu menyelesaikan masalah-masalah yang diberikan oleh gurunya. Kemudian peserta didik lebih paham dan boleh mengaplikasikannya dalam semua situasi. Jadi ketika dalam pembelajaran itu peserta didik itu lebih dari keunggulan dari pembelajaran
yang dapat dilihat dan dicontoh peserta didik. Selanjutnya ada refleksi atau reflection yang merupakan cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah kita lakukan di masa yang lalu. Nah, peserta didik dalam hal ini mengedepankan apa yang baru dipelajarinya sebagai struktur pengetahuan yang baru yang merupakan pengayaan atau revisi dari pengetahuan sebelumnya. Kemudian ada penilaian yang sebenarnya atau authentic assessment, yaitu proses pengumpulan berbagai data yang biasa memberikan gambaran perkembangan belajar peserta didik. Nah, gambaran perkembangan peserta didik di sini diketahui oleh guru dan memastikan bahwa peserta didik ini paham atau tidaknya dalam proses pembelajaran. Jadi biasanya ini dilakukan terakhir pada saat penerimaan rapor. Jadi guru itu bisa melihat apakah dalam satu semester ini siswa saya bisa paham dan tidaknya dalam proses pembelajaran. Kemudian ada landasan filosofis yang ketiga, ada humanisme. Jadi aliran filsafat humanisme melihat peserta didik dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan motivasi yang dimilikinya. Peserta didik selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Implikasi dari hal tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama ada layanan pembelajaran selain bersifat klasikal juga bersifat individual. Kemudian pengakuan adanya peserta didik yang lambat dan peserta didik yang cepat. Kemudian penyikapan yang unik terhadap peserta didik baik yang menyangkut faktor personal, individu maupun menyangkut faktor lingkungan ataupun kemasyarakatan. Jadi aliran humanisme di sini lebih menekankan pada individu-individu. Selanjutnya, secara fitrah peserta didik memiliki bekal atau potensi yang sama dalam upaya memahami sesuatu. Nah, implikasi wawasan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yang pertama, guru bukan merupakan satu-satunya sumber informasi. Jadi peserta didik harus tahu bahwa guru itu bukan satu-satunya sumber informasi. Jadi bisa saja peserta didik menggali informasi tersebut sendiri, mencarinya di buku atau di sumber-sumber lainnya seperti internet. Kemudian peserta didik disikapi sebagai subjek belajar yang secara kreatif mampu menemukan pemahamannya sendiri. Jadi dalam hal ini peserta didik itu harus bisa menemukan sendiri pemahamannya. Jadi tidak hanya berpatokan pada guru saja, tetapi peserta didik menggali lebih lanjut. Kemudian dalam proses pembelajaran, guru lebih banyak bertindak sebagai model, teman pendamping, pemberi motivasi, penyedia bahan pembelajaran, dan aktor yang juga bertindak sebagai peserta didik atau pembelajar. Nah, dalam proses pembelajaran juga guru itu bukan hanya sebagai yang mengajar, tetapi juga bisa dianggap sebagai teman, kemudian sebagai pemberi motivasi yang dapat membantu siswa bagaimana pengetahuan-pengetahuan yang didapatnya ke depannya. Kemudian dilihat dari motivasi dan minat, peserta didik memiliki ciri tersendiri. Nah, implikasi dari pandangan tersebut dalam kegiatan pembelajaran yaitu isi pembelajaran harus memiliki manfaat bagi peserta didik secara aktual. Tentu saja pastinya pembelajaran yang didapatkan itu harus memiliki manfaat untuk peserta didik. Kemudian dalam kegiatan belajarnya peserta didik harus menyadari penguasaan isi pembelajaran itu bagi kehidupannya. Kemudian isi pembelajaran perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan, pengalaman, dan pengetahuan peserta didik. Jadi pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas itu harus sesuai dan
mampu memecahkan dan menyelesaikan masalah ketika di bawah bimbingan orang dewasa dan ketika berkolaborasi dengan teman sebaya yang lebih kompeten. Nah, kalau tingkat perkembangan aktual sendiri berarti seseorang itu mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, namun berkebalikannya dengan tingkat perkembangan potensial yang dimana harus adanya bantuan dari teman sebaya ataupun orang dewasa ketika dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian ada teori Carl Rogers. Nah, Rogers menyatakan bahwa peserta didik yang belajar hendaknya tidak dipaksa, melainkan dibiarkan belajar bebas. Peserta didik diharapkan dapat mengambil keputusan sendiri dan berani bertanggung jawab atas keputusan-keputusan yang diambilnya sendiri. Nah, dalam hal ini peserta didik dibebaskan seluas-luasnya untuk mencari tahu sendiri, untuk tidak dipaksa untuk melakukan sebuah pembelajaran. Jadi dia juga mampu bertanggung jawab dari apa yang sudah dikatakannya dan mampu mengambil keputusannya sendiri. Kemudian Rogers mengemukakan 5 hal dalam proses belajar humanistik. Yang pertama, hasrat untuk belajar. Nah, jadi adanya hasrat ingin tahu manusia yang terus-menerus terhadap dunia sekelilingnya. Dalam proses mencari jawabannya, seseorang mengalami aktivitas-aktivitas belajar. Kemudian belajar bermakna. Seseorang yang beraktivitas akan selalu menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna bagi dirinya. Kita lanjutkan. Kemudian ada landasan psikologis. Landasan psikologis di sini yaitu psikologi perkembangan peserta didik dan perkembangan peserta didik diperlukan dalam menentukan isi atau materi pembelajaran terpadu yang diberikan kepada peserta didik agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Jadi dalam proses pembelajaran adanya interaksi dengan lingkungan belajarnya, kemudian dengan lingkungan sosialnya. Selanjutnya ada teori dari Piaget, ada 4 tahap, yaitu tahap sensorimotor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional formal. Nah, teori sensorimotor di sini ada usia 0 sampai 2 tahun, dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap 1 dari lahir sampai 1 bulan menggunakan refleks. Kemudian tahap sensorimotor kemudian tahap 2 usia 1 sampai 4 bulan, reaksi sekuler sekunder. Tahap 3 usia 4 sampai 8 bulan, reaksi sekuler sekunder. Kemudian tahap 4 usia 8 sampai 12 bulan, koordinasi skema sekunder. Tahap 5 usia 12 sampai 18 bulan, reaksi sekuler tersier. Kemudian